laporannya Bang hari ini? Jadi kita hari ini sudah berhasil membuat 2 laporan polisi. Menunjukkan yang satu adalah ini, yang sudah ada bukti tanda laporan polisi ya. Jadi bisa dilihat ya. Itu yang satu bisa dibacain Bang laporannya atas apa? Ini pelapornya adalah Mbak Dewi sendiri. Terlapornya namanya masih belum tahu. Kasusnya adalah 352 adalah penganiayaan ringan, yang dimana Mbak Dewi itu kan didorong sampai kakinya memar, sampai hitam sebelah kiri yang ditunjuknya. Kemudian Mbak Dewi kan juga dimaki-maki lah, seperti sindikat lah, lonte lah, dan segala kata-kata yang tidak layak lah diucapkan pada si Dewi. Gara-gara dia ingin mengajak Karina untuk ke kosnya gitu. Ya udah, itu semua masalahnya kan kami sudah buat laporan polisi, nanti biar penyidik yang untuk mendalamin. Apalagi kan dia seolah-olah kan mengatakan dia itu adalah anggota. Bener atau enggak kita nggak tahu, tapi dia ngomongnya begitu, bentak-bentak begitu. Jadi dengan kasar lah, mobilnya dipukul dan segalanya. Kalau misalkan ketika waktu kejadian tanggal 1 Juli tidak dihalangin oleh 5 security, mungkin Mbak Dewinya sudah dibogem, sudah habis tuh, kemungkinan besar itu karena temperamen kan orangnya. Yang kedua, laporannya ini sedang dibikin, sedang di print, itu adalah EL yang dilaporkan, yang dimana Mbak Dewi dituduh sebagai cepu karena dia waktu pergi sama seseorang dia tertangkap masalah soal narkoba, sedangkan alasannya dia ditangkap karena dilaporkan oleh Mbak Dewi sebagai seorang cepu lah, kira-kira demikian. Itu kan mengakibatkan nama dia tercoreng dan kemudian orang-orang pada takut kan. Kalau cepu itu kan semuanya pada takut, wah gawat kalau hubungan sama cepu, tahu-tahu ada apa-apa dilaporin kan kena masalahnya. Jadi laporannya ini kita sudah resmi dibuat di Polda Metro Jaya ini, dan kami yakin Polda akan menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan bagi Mbak Dewi. Kan seorang yang maksudnya artis, tapi beliau kan seorang orang kecil kan, bukan orang kaya raya, tapi hukum tidak akan pandang bulu, dia akan tetap tegakkan, siapapun dia pasti akan dijerat sama hukum yang berlaku. Kira-kira begitu. Mbak Dewi, kronologinya gimana Mbak? Bagaimana? Kronologi yang mana nih? Yang pertama penyerangan. penyerangan, dianiaya. Mungkin Kalau yang TKP-nya di dianiaya, kos. kalau yang dianiaya itu sebenarnya masalahnya bukan sama saya gitu ya kan. Mungkin aku juga nggak kenal pelaku ya. Nah, cuman karena saya merasa saya mengajak teman saya, itu tanggung jawab saya diserang itu tiba-tiba karena dia merasa nggak terima gitu kalau dia tidak diperbolehkan mengajak teman saya untuk pergi ke kosnya gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi dia awalnya tuh numpang mobil saya karena alasannya dia satu arah, rumahnya di Bekasi juga gitu. Jadi saya izinkan, walaupun sebenarnya berat ya. Saya sampai ngomong sama teman saya, kalau tadi dia ngomong rumahnya nggak di Bekasi, apa dia ngomong rumahnya di Bekasi duluan, mungkin saya nggak akan bilang kalau rumah saya di Bekasi, biar nggak bareng. Tapi saya udah terlanjur ngomong rumah saya di Bekasi, terus baru dia ngomong, oh kita searah, saya numpang, ya saya kasih, saya nyetir, dia di belakang. Nah itu langsung mobil saya dipukul. Karena saya takut, saya balik lagi ke atas yang ada security ya, karena kan dia cowok, gede tinggi, saya perempuan. Udah gitu saya lagi bawa mobil, lagi nyetir posisinya. Teman saya cewek satu, sini cowok asisten, kayak gitu. Saya terbalik ke atas, ke lantai 7. Kebetulan ada security. Itu kalau nggak dihalau security, 99% bukan saya ini nih ya, saya pasti kena tonjok. Karena saya didorong, baru keluar dari mobil pun saya sampai biru, kena dorong. Ada videonya, nanti saya bisa share kayak gitu, yang posisi masih biru banget. Dan sampai detik sekarang tuh dia nggak ada permintaan maaf muncul pun, nggak ada. Itu yang saya sangat kecewakan gitu loh. Ngakunya dari apa? Ngakunya anggota. Saya nggak tahu dia anggota apa atau nggak apa gitu. Intinya dia ngakunya salah satu anggota gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Berpangkat? Dia intinya kalau masalah berpangkat saya nggak tahu, bilangnya anggota aja. Intinya seperti itu. Dia mengintimidasi saya. Saat kejadian kondisi pelaku itu normal atau
Mabuk Nah gitu. saya nggak tahu kalau itu normal dan mabuk itu saya kurang tahu kayak gitu. Yang jelas itu pasti normal karena kan dia bisa bikin strategi taktik kan. Biasa kalau cowok merayu cewek kan gini, rumahnya di mana? Oh iya, aku juga di sana, aku numpang. Itu semua kalau dia ngomong di rumahnya di Tangerang juga dia bilang, oh iya, aku juga di Tangerang. Itu sudah teknik kuno. Itu biasanya begitu, berarti dia dalam keadaan sadar kan? Karena dia bisa mengajak Karina dalam hal ini untuk ke kos-kosannya. Ya mungkin menurut saya demikian lah. Tapi bagaimanapun juga saya tidak bisa mendahului, tetap itu akan diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjuti, akan diungkap lah apa sebenarnya yang terjadi. Ya, Mbak Dewi katanya dipukul juga ya, itu bagian mana kak? Kaki mau diliatin atau gimana? Yang nggak usah. Nah, saya. Jadi nanti ada sih videonya yang masih posisi biru banget ya gitu kan, kayak gitu. Nanti di share aja ke teman-teman. Ya, nanti aku share. Kelihatan. Temen Mbak Dewi kan kenal. Ah. Mbak Dewi nggak tahu namanya. Nggak kenal gini loh, kita baru kenal hari itu gitu loh, ngerti gak sih? Kenal hari itu gitu, temenku juga sama kenal hari itu. Nah kita kan nggak tahu dia pakai nama palsu atau enggak, nomornya ada kok, nomornya ada gitu. Jadi saya nggak tahu, saya panggilnya Ipin aja dia atau apa lah, nggak ngerti, orang kepalanya botak. Tapi kalau baru kenal hari itu berarti Mbak Dewi sama Mbak Karina ini termasuk orang yang berani ya? Kok berani? Untuk ini, untuk yang ngajak. Kan aku diundang, Sama-sama. diundang. Aku kan diundang sama salah satu adalah penyanyi inisialnya RR. Waktu itu dia kebetulan nyanyi di situ. Saya diundang. Saya menghargain undangan itu, saya datang. Nah saya nggak tahu kalau ketika pulang seperti itu, dan saya juga nggak kepingin orang itu numpang. Kalau bisa dia nggak numpang. Masa sih nggak sanggup bayar Grab kan gitu logikanya. Gitu loh. Males gitu sebenarnya kalau apalagi setelah kejadian kayak gini. Ih, trauma gitu loh. Kalau dari motifnya sendiri itu kira-kira apa tuh Mbak Dewi? Motifnya Iya. saya kalau masalah motif nggak tahu ya. Ya Mas nanti kalau seandainya pelakunya dari diundang tanya dia motifnya apa, saya nggak ngerti ya Pak, bingung ya Pak, Langsung tanya aja sama terlapor Motifnya apa aja, gitu ya, Pak? terlapor gitu. bingung motifnya apa, nggak tahu. Berarti kan Lapornya tadi nomor telepon sama foto atau gimana? Kan Fotonya udah kita serahkan gitu kan. Jadi foto itu bisa dilihat di TikTok kan kelihatan Ya, TikTok aku ada kok, lihat aja Mas. Agak jelas itu. Tapi namanya nggak tahu. Mbak Dewi katanya Pasalnya dituduh. 352. ancamannya 35. Ancamannya dalam hal ini ya tergantung daripada hakim ya. Kalau 352 ini kan penganiayaan ringan kan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun kan. Kita bukan masalah soal ancaman hukumannya, tapi kita harus menyentuh pada masyarakat bahwa janganlah melakukan perbuatan pidana seperti ini Pak. Pada siapapun tidak diperkenankan, apalagi terhadap seorang perempuan ya. Perempuan itu kan lemah, perlu dilindungi, bukan ditakut-takuti, bukan dilindungi, yang harus kita tegakkan supaya ada kesadaran masyarakat pada umumnya itu harus sadar. Mbak Dewi pemicu si pelapor itu marah-marah dan sampai menganiaya dia. Ya karena teman saya nggak mau ikut gitu loh. Jadi kan saya secara langsung kan bertanggung jawab gini. Saya ngomong pelan-pelan waktu itu ya kejadiannya. Bang maaf ya, teman saya ini KR nggak bisa ikut ke kos abang. Langsung ngamuk jebar gitu. Harusnya kalau dia mungkin nggak di mobil saya, posisinya di mobil teman saya yang kenal itu, ya mungkin dia ngamuknya di mobil teman saya, bukan di mobil saya. Nah itulah makanya saya ada penyesalan kenapa saya bilang rumah dulu di Bekasi. Coba biar dia nyebutin rumah dulu di mana, baru saya bilang di mana, biar dia nggak numpang. Tapi ya kembali lagi itu udah kejadian, mau gimana kayak gitu. Oke. Oke Kak, thank you. Ya. Yang kedua bang masih ada hubungannya dengan